Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Baik, apa kabar Ananda sekalian, siswa kelas IPA dan IPS SMA ITB Bina Ilmiah Palembang. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, dan tak lupa kita bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah, atas nikmat sehat itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan kita menjadi orang-orang yang bugar, ya. Karena tujuan dari pelajaran pendidikan olahraga di sekolah adalah agar siswa, khususnya kita semua, menjadi manusia yang bugar. Baik Anda sekalian, pada hari ini, pada pertemuan pertama, kita akan langsung masuk kepada materi pembelajaran. Untuk materi pembelajaran kita kali ini yaitu kompetensi dasarnya adalah 3.1, yaitu menganalisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar serta menyusun rencana perbaikan. Baik, untuk materi kita kali ini, materi pokoknya yaitu permainan bola besar. Yang nanti ada beberapa permainan bola besar, namun untuk pertemuan kali ini, pertemuan ke-1 Rabu 22 Juli 2020, kita akan membahas tentang sepak bola. Nah, tentunya kalian sudah kangen ya untuk bermain sepak bola, dan mudah-mudahan kita segera dapat masuk sekolah dan beraktivitas sehingga dapat bermain sepak bola. Baik, nah ada indikator ya, apa yang harus dicapai dalam materi pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi teknik dasar, mengumpan ya, mengontrol, menggiring, dan menembak bola ke gawang. Mengidentifikasi itu artinya mengenal ya, bagaimana. Kemudian kita akan mengidentifikasi tentang teknik dasar ya, melalui nanti ada tayangan video ya, mungkin, atau pengamatan, atau link YouTube nanti akan kita sampaikan. Selanjutnya kita akan menjelaskan keterampilan gerak teknik mengumpan, mengontrol, yang menembak bola gawang, dan membuat kesimpulannya. Selanjutnya kita akan menjelaskan kesalahan-kesalahan dan cara memperbaikinya, yang terpenting ketika kita melakukan teknik dasar dalam permainan sepak bola ini. Selanjutnya juga kita akan menjelaskan cara memperbaikinya, kesalahannya tersebut. Kemudian menirukan teknik dasar ya, sesuai dengan diperagakan guru. Mudah-mudahan namun kalau sekarang ya kita belum bisa praktik bersama. Selanjutnya kita akan memilih atau memutuskan cara mengumpan, mengontrol, menggiring, menembak bola dengan baik sesuai dengan arah datangnya bola. Dan yang terakhir, memutuskan cara mengumpan dan menembak bola dengan baik. Itu indikator-indikator ya yang ingin kita capai. Namun untuk kali ini ya, pertemuan pertama ini kita akan mulai dengan teknik-teknik dasar ya, yang mana disebutkan di indikator tadi, yang akan kita pelajari. Yang pertama kita akan belajar bagaimana mengumpan atau passing. Selanjutnya akan kita pelajari menggiring atau dribbling. Selanjutnya mengontrol, controlling, dan menendang atau kicking ya. Ini Bapak kira ini sudah belajar kita dari SD ya, SMP sudah belajar. Namun di SMA ini ya, khususnya kelas 11, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Baik, selanjutnya kita akan pelajari ya. Yang pertama yaitu mengoper atau mengumpan bola ya. Nah, kita akan menguasai teknik mengumpan serta menerima bola ya. Nah, ini mengumpan ini adalah teknik yang sangat penting dalam permainan sepak bola. Siapa yang tidak bisa melakukan passing atau umpan, sama saja dia tidak bisa bermain sepak bola. Kenapa harus mengumpan? Ya, kan sepak bola itu kan hanya menendang saja, Pak, seperti itu. Karena mengumpan itu lebih efektif daripada menggiring bola. Apakah kita sanggup menggiring bola dari ya ke daerah kita, depan gawang ya,
sedang langsung menembak bola ke gawang lawan sendirian, sedangkan kita dalam permainan sepak bola ini ya ada 11 orang ya lawan kita. Nah, kita manfaatkan ya dalam satu tim itu kita harus ada umpan atau mengoper, dan ini lebih efektif dan lebih cepat pergerakan bolanya sehingga kita tidak kelelahan seperti itu. Oke, sekarang mengenai teknik-teknik mengumpan atau passing. Oke ya. Bapak jelaskan lagi, yang dimaksud mengumpan ini bukan seperti umpan ya, umpan pancing seperti itu, bukan ya. Tapi mengumpan di sini ya, bola yang kita berikan atau kita oper itu akan memancing teman kita maupun lawan untuk merebutkan bola itu. Nah, makanya umpan kita harus tepat kepada teman kita ya atau tim kita. Nah, sekarang ada 3 ya teknik-teknik mengumpan atau passing itu. Yang pertama, tekniknya adalah mengumpan bola dengan kaki bagian dalam. Ada yang bingung, yang mana kaki bagian dalam itu ya? Kaki bagian dalam itu ya, kita kan ada mata kaki ya, yang bagian luar. Nah, kaki bagian dalam adalah ya dekat dengan tumit kita ya, bagian dalam seperti itu. Kemudian mengumpan bola dengan kaki bagian luar. Nah, kaki bagian luar adalah sisi luar ya dari kaki kita atau badan kita ini. Kemudian yang ketiga, mengumpan bola dengan punggung kaki. Ada yang masih bingung punggung kaki ya yang mana? Punggung kaki itu adalah ya, kalau ada telapak kaki, maka di atas telapak kaki itulah yang namanya punggung kaki. Nah, seperti itu. Ibaratkan kaki kita ini kura-kura ya, maka punggung kaki kita itu adalah ya punggung kura-kura itu sendiri. Dan punggung kaki juga disebut ya kura-kura kaki. Nah, seperti itu. Oke, jelas ya. Jadi ada 3, dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. Itulah teknik passing atau mengumpan. Oke, next. Nah, ini teknik-tekniknya ya. Nah, yang pertama, mengumpan dengan kaki bagian dalam. Mengumpan dengan kaki bagian dalam ini ya banyak dimanfaatkan untuk memberikan bola-bola jarak pendek antara pemain satu dengan pemain lain. Nah, maka ini biasanya digunakan ya untuk memulai permainan ya, dan biasanya ya digunakan pada jarak-jarak yang pendek. Karena mengapa? Untuk umpan dengan kaki bagian dalam ini bolanya ya tidak terlalu jauh, dan bolanya ini pastinya itu bolanya menyusur tanah ya, bolanya menyusur tanah seperti itu. Nah, dan bolanya sulit untuk sulit untuk jauh ya, kecuali kita menggunakan tendangan kura-kura kaki tadi seperti itu. Kemudian apa saja ya yang harus kita laksanakan dalam pelaksanaannya nih? Pertama, sikap awal dulu nih ya. Kita diawali dengan sikap berdiri menghadap ya arah gerak kita, kemudian letakkan kaki tumpu di samping bola. Ya. Jadi kita itu ada kaki tumpu atau porosnya sebagai pondasi atau kuda-kuda kita. Kemudian sikap lutut agak ditekuk ya, dan bahu menghadap arah gerakan. Nah, kemudian 2 lengan samping ya telentang ya, terbuka. Jadi jangan tertutup. Kemudian pergelangan kaki akan digunakan mendang diputar keluar, agak dikunci. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita menendang gitu ya, digunakan kaki bagian dalam, maka saat kita menendang ya, pergelangan kaki kita itu diputar keluar. Artinya, kalau kaki sekarang kita berdiri ini ya, kalau kita berdiri, kaki kita lurus ke depan. Nah, kalau menendang kaki bagian dalam itu ya agak dibuka keluar seperti itu. Oke, baik, selanjutnya. Nah, pandangan harus terpusat ya pada bola ya. Ya, biar tepat. Kemudian juga gerakan waktu kita mengumpan bola. Nah, kita sudah pas posisi kita melihat bola, kemudian juga kita sudah posisinya tekniknya benar, baru kita mengumpan. Pastikan dulu yang pertama itu kesiapan teman kita yang akan diberi bola ya, jangan sampai teman kita belum siap atau dia lagi menoleh kemana seperti itu ya. Nah, dia sedang tidak fokus ke arah kita atau belum siap seperti itu. Kemudian kita segera
tarik ya tungkai kita yang akan menendang. Kalau kaki yang menendang itu kaki kanan, tarik ke belakang ya. Kemudian diayun ya. Diayun dan diarahkan ke bola. Kemudian langsung tendang bola dengan kaki bagian dalam tepat pada tengah-tengah bola. Oke, jadi seperti itu ya. Selanjutnya, setelah kita menendang ya, maka sikap akhirnya ya, berat badan kita tumpu ke depan bersama kaki digunakan menendang diletakkan di depan. Nah, kemudian pandangan kita ke depan. Oke ya. Jadi kuncinya untuk tendangan kaki bagian dalam ini atau operan ini, passing atau mengumpan dengan kaki bagian dalam ini, yang tadi ya, jaraknya jarak dekat. Yang kedua, ini menggunakan kaki bagian dalam, itu kuncinya. Oke, next. Nah, yang kedua, kita menggunakan ya kaki bagian luar ya, mengumpan bola dengan kaki bagian luar ini ya. Ini dilakukan dengan sisi kaki kita ya yang bagian luarnya. Nah, ini diawali dengan sikap berdiri sama ya. Kemudian kaki tumpu atau poros kita, kalau kita menendang kaki kanan itu kaki kiri ya yang berada di depan seperti itu. Sikap kedua lengan di samping badan agak tegak terentang ya. Kemudian pergelangan kaki yang akan digunakan menendang ya dapat diputar dan dikunci. Nah, pandangan terpusat bola. Kalau tadi kita putarannya ke arah luar, kalau tendangan kaki bagian dalam, kalau tendangan atau passing atau mengumpan dengan kaki bagian luar ya diputar agak ke dalam ya, agak menyerong seperti itu ya. Baik, saat mengumpan kita pastikan sama saja kesiapan teman kita ya, sudah siap atau belum ya menerima umpan bola. Kemudian tarik kaki yang akan digunakan mengumpan ke belakang seperti biasa ya. Tarik kaki kita yang akan nendang itu, kemudian ayunkan ke depan ke arah bola bersamaan kaki diputar ke arah dalam. Nah, jadi seperti itu ya. Ditarik dulu, bertendang. Kemudian sikap akhirnya sama, berat badan ya. Ke depan bersamaan dengan kaki menendang diletakkan ke depan. Oke. Dan yang terakhir. Nah, yang terakhir ini mengumpan bola dengan punggung kaki. Ya. Mengumpan bola dengan punggung kaki atau kura-kura kaki ini. Nah, ini mengumpan dengan menggunakan punggung kaki banyak digunakan untuk memberikan bola jarak jauh antara pemain satu dengan pemain lainnya. Dan agak deras bolanya ya. Kalau kalian nonton Liga Inggris tuh sering digunakan ya bola-bola jarak jauh. Ya, bolanya tinggi-tinggi. Karena bola itu ya di perkenaannya itu ya itu kaki dengan bola itu berbeda. Kalau tadi dari dalam ini menggunakan punggung sehingga bolanya terangkat atau ya katakanlah dicukit seperti itu sehingga bolanya naik ke atas ya, melambung. Nah, itu ya. Selanjutnya sikap awal sama ya rata-rata. Kemudian kedua lengan ini di samping ya agak terlentang. Kemudian pergerakan kaki yang digunakan menendang ditarik belakang dan kunci, pandangan terpusat pada bola. Nah, ini saat mengumpan perhatikan ya, sama saja dengan umpan yang lain, teman kita sudah siap atau belum. Apalagi ini umpannya jauh, walaupun jauh teman kita pastikan akan menerima ya bola yang datangnya dari arah kita. Kemudian tarik tungkai yang akan digunakan menendang ke belakang lalu ayun ke depan ke arah bola. Selanjutnya perkenaan kaki tepat di tengah-tengah bola. Nah, baik, jadi perkenaan kaki ya itu tepat di tengah-tengah bola ya. Seperti itu. Atau ya lebih tepatnya kalau ingin jauh itu bolanya perkenaannya di bawah ya, seperti itu. Bukan di tengah-tengah bola ya. Nah, yang perlu diperhatikan juga bahwa pembawa bola yang baik senantiasa mengumpan bola sebelum dia mentok. Nah, artinya jangan terlalu mepet ya, sudah terdesak seperti itu baru mengumpan. Jadi jangan kalau sudah mentok ya baru mengumpan bolanya, jangan. Karena sebab kalau seperti itu
umpan bolanya tentu menjadi tidak enak ya, atau menyulitkan biasanya ya. Nah, ini ada beberapa kesalahan dalam mengumpan bola yang harus dihindari. Nah, yang pertama ya, kita harus hindari dalam mengumpan atau passing ini, laju bola tidak sesuai dengan jarak passing. Artinya ya, bola itu mungkinan terlalu jauh ya, sehingga tidak dapat diterima oleh pasangan atau teman kita atau tim kita, atau juga terlalu pendek seperti itu ya. Makanya setiap orang kalau menendang bola itu harus ada feel atau bisa mengukur ya, bola itu sampai atau tidak. Yang kedua, kesalahannya umpan bola itu tidak akurat. Nah, bisa seandainya bolanya kalau teman kita berada di depan lurus seperti itu, bisa ke kanan atau melenceng ya. Seperti itu, tidak akurat. Bisa atau jatuh ya, berada pada posisi lawan. Nah, ini yang kesalahan berikutnya, ini mengumpan ya, padahal saatnya itu adalah peluang untuk kita untuk menembak atau memasukkan bola ke dalam gawang. Nah, ini biasanya terjadi pada penyelesaian permainan, sehingga peluang-peluang emas itu ya tidak dimanfaatkan. Seharusnya menembak ya, malah dia mengoper seperti itu. Nah, baik, selanjutnya kontrol bola yang kurang maksimal. Nah, banyak sekali ya pada saat passing ya, sehingga bola bisa saja lepas seperti itu ya, diambil oleh lawan ya. Sehingga sering terjadi blunder-blunder, apalagi ini biasanya pemain belakang seperti itu. Kalau passingnya tidak bagus, sangat membahayakan ini ya, bisa-bisa menjadi serangan balik yang menguntungkan lawan. Oke, nah tapi yang perlu kita harus ketahui juga, mengumpan tidak mesti selalu tepat ke orangnya. Nah, tapi ya ada catatan ya, ada beberapa hal. Mengumpan tidak mesti selalu tepat ke orangnya. Contohnya ya, ketika dalam situasi berikut ini. Nah, ya, tidak mesti kita harus tepat ke orangnya, tapi ada beberapa catatan. Yang pertama, kalau teman kita sedang berlari, kita memberinya umpan pada ruang kosong di depannya. Nah, jadi kalau teman kita biasanya ini pada saat serangan ya, kita sama-sama berlari, teman kita itu kita tahu ruang kosong, tidak ada pemain belakang atau tidak sedang dipepet oleh lawan, maka bisa kita berikan sehingga teman kita dengan sendiri ya akan dengan leluasa mengejar bola yang kita umpan pada ruang-ruang kosong itu sendiri. Itu ya. Kemudian kita juga bisa melakukan umpan tidak harus ke orangnya jika kita ingin teman kita merangsek ke depan dalam waktu yang lebih cepat. Kita memberinya umpan pada ruang kosong di depannya sehingga ia berlari ke depan untuk mengejar bola tersebut. Nah, ini sama ya. Kalau tadi itu di ruang kosong ya, sehingga teman kita bisa mengambil leluasa, dan yang ini ketika kita ya, teman kita itu ingin merangsek ke depan. Biasanya ini sudah berada ya di wilayah pertahanan lawan ya, garis depan kotak penalti itu. Nah, ini kita bisa berikan ke depan ya, biasanya ke arah-arah depan wilayah penjaga gawang, sehingga teman kita dapat melakukan ya serangan dengan cepat untuk menjemput bola. Dan yang terakhir adalah saat melakukan umpan terobosan. Nah, ini sangat penting. Ini merupakan skill yang luar biasa, yang lebih spesifik lagi ya terobosan ini, karena ada selain melibatkan teknik juga ya feel daripada tim kita atau teman kita itu tadi. Baik ya, itulah beberapa kesalahan, dan juga kita bisa melakukan umpan tanpa harus tepat ke orangnya tadi. Nah, menerima bola tidak selalu harus menghentikannya, tapi bisa juga dengan melakukan diarahkan pada temannya ya, kemudian diarahkan ke arah akan berlari ya, sehingga lebih hemat waktu. Kemudian juga diarahkan ke tempat kosong ya, dari lawan terdekat untuk mengurangi penjagaan pada diri kita. Kemudian umpan-umpan ini atau passing ini dibagi menjadi beberapa. Ini ada 4 umpan 1-2 atau wall pass ya, atau 1-2 ya.
Nah, ini permainan dua pemain yang saling berbalas passing, kemudian umpan terobosan, throw pass. Nah, seperti tadi ya, langsung menerobos wilayah sempit biasanya daripada pemain lawan. Kemudian umpan silang, crossing, ya biasanya dilakukan pemain sayap. Kemudian umpan diagonal ya atau bersilang. Nah, baik, itulah ya Ananda sekalian, materi kita hari ini kita akan mengenali tadi passing atau mengumpan, dan juga kita tahu tekniknya. Setelah itu kita tahu kesalahannya dan cara memperbaikinya. Nah, mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Untuk kali ini kita belajar passing. Nanti kalian bisa lihat di video-video ya untuk lebih gampang mengenai tekniknya. Untuk kali ini Bapak sampaikan dulu materi PowerPoint-nya ya. Ya, baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang jelasannya ya. Dan juga kalau ada yang salah dalam penyampaian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.